khusus industri hilirisasi Indonesia, Jokowi beri respon tegas. Saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel misalnya telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya ingat di tahun 2014 hanya sekitar 16 triliun rupiah. Tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi 306 triliun rupiah. Karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun rupiah. Itu hanya dari nikel. Sekali lagi, itu hanya dari nikel. Tadi sudah kita sampaikan sedikit mengenai nikel ya. Iya. Jadi nikel yang saat ini kan mungkin diproduksi menjadi bahan NPI misalnya, itu kan sudah meningkatkan nilai tambah sebenarnya kurang lebih sekitar 10 kali. Tadi saya cerita mengenai hilirisasi sampai dengan baterai misalnya. Berangkat dari nikel menjadi NPI, nanti kalau misalnya sudah bisa menjadi baterai, tadi kan 10 kali. Iya. Kalau bisa menjadi baterai itu bisa mencapai 55 kali nilai tambahnya. Ya, jadi kita berharap bahwa tadi dengan upaya kita untuk bisa melakukan hilirisasi menuju kepada memproduksi precursor, katoda, dan juga baterai, nantinya kita berharap ini memang merupakan upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi, selain juga tadi meningkatkan teknologi yang bisa kita terapkan di Indonesia, mengadopsi teknologi yang selama ini mungkin diterapkan di negara-negara lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, persidangan WTO kian hari semakin alot. Pasalnya, persidangan ini melibatkan kedua kelompok yang sangat bersikeras mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pihak Indonesia sendiri, khususnya Presiden Joko Widodo, tidak mau diintervensi oleh pihak manapun. Presiden Jokowi memang menjadi salah satu pimpinan asal Indonesia yang berani mengatakan tidak kepada elit global. Jokowi telah memberikan beberapa perlawanan terhadap pihak asing. Ia begitu jeli memanfaatkan peluang yang ada di dalam negeri, bahkan beberapa kebijakannya sampai membuat asing harus gigit jari karena gagal mengintervensi kekayaan alam Indonesia. Sebut saja gugatan nikel di WTO, hal itu bermula ketika Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan larangan ekspor bagi komoditas mentah. Jokowi beranggapan jika tidak di-stop, maka hal tersebut hanya akan menguntungkan Uni Eropa. Ketika Indonesia mengekspor bahan mentah tersebut, maka akan memberikan nilai tambah, pajak, dan lapangan pekerjaan bagi industri di kawasan tersebut. Lalu kita Indonesia yang notabene sebagai penghasil komoditas tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Yang tak kalah mengejutkannya adalah ketika Presiden Jokowi berhasil mengambil alih mayoritas dari saham PT Freeport. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa jangan pernah terpikir lagi bahwa Freeport itu milik Amerika. Lantas bagaimana dengan taktik baru Presiden Jokowi melawan gugatan Uni Eropa? Memang ada beberapa alternatif yang cukup ekstrim dan perlu dilakukan oleh Indonesia. Namun hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar kedaulatan industri di dalam negeri terjaga. Sebagai informasi tambahan, ternyata Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak untuk melawan gugatan Uni Eropa tersebut. Langkah Indonesia yang siap melawan Uni Eropa di WTO mendapat dukungan dari pelaku usaha industri baja nasional. Hal itu menjadi sesuatu yang baik karena seluruh elemen di dalam negeri sepakat untuk melakukan hilirisasi industri. Maka dari itu, hilirisasi industri akan dijalankan dengan kompak pada seluruh elemen. Ada beberapa protes yang diajukan oleh pemerintah Indonesia ke WTO mengenai kebijakan perdagangan Uni Eropa yang mengenakan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan atas baja dan impor asal Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah Indonesia telah mengajukan konsultasi kepada Badan Sengketa WTO. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan aksi Indonesia ini adalah salah satu tindakan pertahanan menghadapi Uni Eropa. Tren kita semakin maju, kemarin di Eropa kita memasukkan gugatan ke WTO, jadi kita tidak hanya berdiam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Menurut saya, jangan didiamkan, kita harus menentang, kita gugat balik Uni Eropa.